Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shadaqallahul 'azim. Ini serial ketiga tentang pembicaraan orang-orang solih. Meskipun dalam ayat ini orang solih adalah tingkatan paling bawah. Setelah derajat an-nabiyyin, para nabi, di bawah itu as-siddiqin, di bawah as-siddiqin adalah asy-syuhada, baru yang terakhir as-sholihin, orang-orang solih. Sehingga derajat orang beriman yang terendah sesungguhnya adalah orang yang solih. Meskipun demikian, kita berlomba-lomba untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang solih. Dan syukur bisa ditingkatkan ke spirit orang-orang asyuhada. Orang solih yaitu orang yang kepribadiannya bagus. Lebih dari itu, selain dirinya bagus, selain dirinya baik, dia mempunyai semangat untuk membaikkan orang lain dengan cara yang baik. Keadaan kantor, begitu kedatangan Anda, maka kantor itu berubah menjadi baik. Tidak ada markup-markupan, tidak ada pemalsuan kwitansi dan lain-lain. Maka itulah pribadi yang solih dan membaikkan lingkungannya dengan cara yang baik. Karenanya maka kesalehan-kesalehan ini digagas sebelum manusia itu lahir, didoakan oleh orang tua kita. Nabi Adam juga berdoa, lain ataitana sholihah. Nabi Ibrahim juga berdoa anaknya sholih. Tapi Nabi Ibrahim tidak puas sekedar sholih. Doa ditingkatkan agar anaknya menjadi seorang rasul, nabi. Konteks lain, ada bapak atau orang tua yang sholih. Wa kana abuhuma sholihah. Untuk itu, yang terakhir ini justru jarang dipikir orang. Kenapa? Apa tidak baik toh kalau bapak-bapak orang tua-tua itu kumpul untuk menciptakan kesalehan? Bagaimana menjadi bapak yang baik? Dalam konteks surah Al-Kahfi ini ditunjukkan bahwa wa kana abuhuma sholihah itu seorang bapak
yang memproyeksikan anaknya menjadi baik, menjadi lebih pinter dari dirinya. Tapi sayang, keburu ajal. Namun bapak ini tidak putus harapan, melainkan hartanya, mas-masanya itu dipendem di tanah, kemudian di atasnya dibangun pagar, lalu memberikan wasiat, barangkali nanti kalau anak saya sudah gede, suruh mencari ilmu, menjadi pinter dengan bekal emas yang dipendem itu. Dulu karena tidak ada bank, maka dengan cara yang sederhana oleh Nabi Khidir, karena pagar itu rubuh maka dibetulin kembali. Itulah sesungguhnya bapak yang solih, yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita dulu ada yang tidak tamat SD, apalagi sarjana, tapi bisa mensarjanakan anaknya. Itulah tipe bapak yang soleh. Sedangkan belum tentu bapak sekarang yang sarjana bisa mensarjanakan anaknya kelak. Karena itu pengasuh yang baik, pengurus yang baik, guru yang baik, presiden yang baik. Guru saja, guru yang baik yaitu guru yang bercita-cita agar muridnya, agar santrinya lebih pinter, lebih baik daripada dia. Karena itu bukanlah guru sejati kalau didik-didik membuat kutukan macam-macam ilmu muka manfaat. Tidak pantas hal begitu itu keluar dari mulut seorang guru. Nauzubillah min dzalik. Justru murid santri yang kurang bagus diberi ilmu pada siang hari, sore hari, kalau tidak bisa malam bangun minta kepada Allah, ilmu ditransfer lewat doa agar santrinya menjadi baik. Guru yang baik yaitu guru yang pada malam hari adalah mentransfer ilmu, mentransfer doa kepada santri-santrinya. Itulah tersirat di dalam kata-kata wa kana abuhuma sholihah. Ada yang menakjubkan dalam redaksi Al-Quran terhadap orang-orang yang berperilaku baik. Itu bahasa Al-Quran menggunakan kata ma'iyah, kata penyertaan, kumpulono. Seperti tadi itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin ma'ah. Kemudian kepada orang-orang yang ahli ibadah, ahli ruku, sujud, salatnya disiplin. Al-Quran juga menggunakan kata ma'iyah, warka'u ma'arraki'in. Konconono wong sing ahli ibadah itu. Kepada orang-orang solih, kepada orang-orang yang keimanannya totalitas, ucapannya benar, tidak pernah bohong, seluruhnya jujur, wa kunu ma'as shadiqin. Ada kata ma'iyah. Kenapa kok enggak begini aja? Jadilah kamu orang-orang yang jujur. Jadilah kamu orang-orang yang sholatnya bagus. Jadilah kamu orang-orang yang solih. Oh enggak, gitu aja. Langsung. Ini. Untuk menjadi orang yang baik itu susah. Untuk menjadi orang yang jujur langsung itu susah. Mengubah itu susah. Karena itu tahap awal. Koncowono ae lah wis, ngelumpuk wae, sering-sering koncoan bareng-bareng. Karena orang-orang yang baik, para kiai, orang ilmuwan,
Itu kalau kumpul-kumpul sing diomongno mesti bagus. Mesti ngomong ilmu, ngomong ibadah, ngomong akhlak. Karena orangnya bagus. Menjadi pedagang yang solih. Yang diomongkan yang jujur-jujur. Makanya tahap pertama adalah ma'ah. Kumpul dhisik. Kumpul wong bakul wangi ku walaupun gak menjadi penjual minyak wangi, setidaknya bau harum lah gitu. Berbeda ketika Al-Quran mewanti-wanti dan melarang perbuatan buruk. Itu nahinya bukan lagi menggunakan to'loh gitu, tapi dipakai kata-kata tasybih. Kata-kata seperti. Pada orang-orang yang suka maksiat, melupakan Tuhan, akhlaknya buruk. Al-Quran tidak melarang kamu jangan menjadi orang buruk, jangan. Tidak seperti itu, tapi jauh. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan mencontoh seperti. Jadi kayak nyontoh gelagate saja, nyontoh potongannya saja itu tidak boleh. Bahkan ketika Al-Quran mengungkap bagaimana kelemahan Nabi Yunus alaihi salam yang frustasi dan minggat karena tidak sanggup menghadapi cemoohan masyarakatnya, lalu dia minggat naik perahu, kemudian dilemparkan, dimakan ikan dan lain-lain itu. Al-Quran membuat contoh bahasa yang bagus. Wala takun kasohibil khur. Ojo niru. Jangankan ngelakoni niru tok gak oleh. Niru gaya tok. Itulah sebabnya maka santri-santri tidak pantas lah niru potongan rambut pangker, kaosnya gitu. Bukan kok terus gak oleh ku mesti akhlaknya elek, enggak. Engko nek niru potongane iku terusnya ono terus. Mentalnya. Untuk itulah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu melarang santrinya itu bercelana, diharamkan bercelana berdasi, pakai dasi dan lain-lain, itu karena dianggap tasyabuh, nyontoh kemelondo. Bukan haram jadi begitu, tapi takut santrinya itu bermoral seperti Belanda yang maksiat dan menjajah seperti itu. Lalu berubah, fatwa hukum berubah karena ilat dianggap tidak ada. Kembali bahwa mengubah diri kita menjadi orang soleh itu butuh proses. Makanya Al-Quran membuat konsep yang paling sederhana. Tindakan awal adalah ma'ah. Sering-seringlah berkumpul orang yang bagus. Untuk itu maka di dalam syair Tombo Ati itu ada item begini kan. Wong kang soleh kumpulono. Tombo Ati ku ono 5 maca Quran. Apalagi itu salat wengi, zikir wengi, wong kang saleh kumpulono, kemudian weteng ingkang luwih sampai 5. Nasihat ini adalah sesungguhnya konsep, sesungguhnya resep bagaimana mengobati hati yang penyakitnya itu sangat banyak dan kronis. Ada takabur, riya, ujub, hasud, bakhil, sum'ah, tarofu dan macam-macam. Untuk itu seorang Imam Sufiyah, Imam Ibrahim Al-Khawas yang wafat pada tahun 291 Hijriah. Dalam fatwa sufistiknya, beliau merangkum bahwa tomboe ati ku ono 5. Seperti tadi itu maca Quran dan seterusnya, termasuk wong kang saleh kumpulono. Karena nasihat itu begitu bagus, sebuah resep yang hebat oleh muridnya As-Sayyid Ali Zainal Abidin.
fatwa 5 tombok ati tadi itu digubah menjadi nazum bed biar gampang dengan bahasa Arab. Dawa'u qalbika khamsa inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wal dhufri. Karena sairan Arab tombok ati itu begitu bagus dan penting untuk dijadikan materi tombok ati perilaku di tanah Jawa ini, maka oleh Sayyid Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, teks nazaman bahasa Arab yang ada di syarah Kifayatul Abqiyah itu digubah menjadi sairan bahasa Jawa. Tombok ati iku limo sak wernane seterusnya wong kang soleh. Cuma saya meragukan atau bertanya, kenapa tiba-tiba terjemahan tombok ati ono limo sak wernane yang terakhir itu kok begitu ditunjuk peteng kudu-kudu ingkang luweh, pikir wengi ingkang suwe. Kok terus ujung-ujungnya itu kok begini? Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Kok salah sijine? Menurut kebahasaan yang dimaksud salah sijine yaitu salah satu dari 5 tadi. Sapa iso ngelakoni salah siji. Kayaknya begitu pahaman kita. Kalau itu yang terjadi, itu terjadi distorsi, penyimpangan terhadap teks aslinya. Karena teks aslinya bukan salah sawijine, melainkan kabeh mau. Seingat saya waktu saya kecil, karena saya di daerah pantai, pujian itu bukan salah sawijine sapa bisa ngelakoni, tapi kabeh mau sapa bisa ngelakoni. Artinya 5 tadi itu. Terjemahan kabeh mau itu diaslikan dengan teks aslinya fadum alaiha. Fadum mongko netepono sira alaiha ing atase khamsah, bukan ala ahadiha. Tapi yang beredar di kaset-kaset yang didol-dol di peziarah itu salah sawijine. Saya khawatir kalau ada orang yang ngandel dengan sairan salah sawijine itu terus protes. Aku wis nglakoni ngene kok atiku sik durung. Ya salah konsep. Terjadi apa ini namanya distorsi konsep. Ibarat seorang dokter yang membuat resep itu mestinya 5 jenis obat diminum semua, tapi disalahkan, tapi hanya diminum 1. Ya mesti aja gak waras, wong asli resep iku 5 kok fadum alaiha bukan ala ahadiha. Tapi teman ada yang nyerengkel, yang dimaksud salah sawijine itu bukan salah sawiji dari 5 itu, tapi salah satu di antara kita. Itu pun salah. Karena kata sawiji itu dari kata-kata wiji, butir, biji, yang menunjukkan kata benda, bukan siji. Kalau siji itu 1, bisa akil dan bisa ghairu akil. Tapi kalau sawiji, itu pasti untuk ghairu akil. Untuk itu maka kita luruskan saja. Dilakoni aja 5 itu sesuai dengan fadum alaiha. Maka kesimpulannya pasti tafuz bil khairi, akan mendapatkan kebajikan wal dhufri dan kesuksesan. Dan mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan untuk berikhtiar menjadi orang yang saleh. Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang saleh dan bisa mensolehkan orang lain dengan cara yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.